Untuk pemula maka yang kerudung yang biasa aja dulu, setidaknya ya nutupin dada, nutupin kelapa gitu kan, itu tahap awal. Kelapa apa kepala? Ambil hati anak tersebut dulu. Gitu. Mati dong. Jangan lagi bu, udah capek bu. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi sama Kak Ihan di program Kak Ihan yang baru ya. Udah baru, bukan baru sih. Udah jalan kemarin, alhamdulillah. Judulnya Teman Kak Ihan. Dan kali ini, subhanallah, Kak Ihan mengunjungi sebuah komunitas di kota Cilegon namanya Rubik. Nah, apa itu Rubik? Teman-teman tentu penasaran ya. Baik, sebelum berkenal lebih jauh, Kak Ihan ingin menyapa dulu ya teman-teman Kak Ihan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh, boleh kenalan dulu ya satu-satu ya. Dari yang hijab hijau dulu kali ya. Sapa teman-teman Kak Ihan yang ada di manapun. Kemudian nama, kalau mau menyebutkan nama Instagram, monggo silahkan. Ya, jadi baik, perkenalkan, nama saya Ida Safitri. Saya dari komunitas Rubik Cilegon dan nama Instagram kami Rubik_Cilegon. Untuk Rubik sendiri itu suatu organisasi di bidang relawan memberikan ilmu ataupun pendidikan seperti itu. Instagram pribadi? Oh, Instagram pribadinya Ida Safitri _I__. Oh, cepet amat. Ulangi. Apa tadi? Ida Safitri, Oke, I-nya _2 sama double. _. Oke. Terima kasih Bunda Indah ya. Kesannya punya bunda apa tadi? Saya aja deh, soalnya belum bunda. Oh, siap. Sebelahnya Teteh Ida. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Yuliana Dalimunte, biasa dipanggil Kayuli. Oke. Nama IG-nya kalau nggak salah ya, salah. Lupa ya. Yulia DLMTHE. Oke. Yulia DLMTHE. Oke. Jabatan di sini sebagai bendahara, alhamdulillah. Oh, bendahara. Kalau tadi Sebagai bidang dokumentasi. Oh, dokumentasi. Oke. Selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Seilawati Putrie Negarie. Alhamdulillah di sini saya sebagai ketua Rubik. Rubik adalah relawan untuk berbagi ilmu dan kebahagiaan. Instagram saya pribadi Seila .wpn. Seila SHEYLA Seila.wpn. Oke. Nah, teman-teman, alhamdulillah sudah berkenalan dengan anggota pengurus ya, bukan anggota ya. Anggota banyak ya? Ada berapa aja anggotanya? Hampir 40 ya. Oh, subhanallah tuh ya. Teman-teman, 40 anggotanya, alhamdulillah. Itu akhwat semua? Akhwat dan ikhwan. Ada akhwat dan ikhwan ya, alhamdulillah. Dari kota Cilegon ya. Banyaknya dari kota Cilegon. Iya. Baik, sebelum berbicara lebih jauh, sebenarnya sih kenapa sih dinamain Rubik? Saya agak bertanya-tanya. Sebenarnya kan karena di Cilegon itu ada komunitas yang sama juga namanya Rubik Q ya, Q. Hampir sama ya. Cuman ini mah Rubik. Udah, gitu doang. Itu Rubik Q. Ini gimana? Kenapa dinamain Rubik? Rubik di sini kan ada singkatannya, yaitu relawan untuk berbagi ilmu dan kebahagiaan. Oh gitu. Nah, jadi di sini kita relawan itu alhamdulillah para relawan mempunyai bekal ilmu. Nah, ilmu di sini kita mau menyalurkan seperti kayak mengajar. Nah, mengajarnya pun ada semua pelajaran kayak misalnya bahasa Inggris, terus ngaji dan yang lainnya.
Lalu nanti kita ada juga kayak belajar masak sama ibu-ibunya. Oh gitu, jadi bukan hanya anak-anaknya saja Iya. diajarin, tapi ibunya juga diajarin. Ibunya juga, iya. Oke, terus? Nah, terus ada berjualan. Terus insya Allah kita mau membangun musola Di mana itu? di Rubik, Rencana? di Bantaran Kalinya. Oh, di Bantaran Kali. Jadi Iya. sasarannya apa? Warga-warga apa nih? Gimana? Di tempat kami mengajarnya ya. Iya. Maksudnya sasarannya orang-orang yang hidup atau tinggal, masyarakat yang tinggal di Bantaran Kali atau gimana sasarannya? Iya. Iya, lebih Insya tepatnya Allah di situ. sih seluruh Cilegon, tapi untuk pertama kali di Bantaran Kali terlebih dahulu. Lebih tepatnya lokasi di mana? Di Bantaran Kali di Daerah TCI. belakang Pasar Keranggot. Oh, Pasar Keranggot. Nah, tuh teman-teman, ya. Jadi ruang-ruang kebaikan tuh banyak yang harus kita isi. Nih salah satunya Rubik nih. Bagus sekali idenya ya. Jadi teman-teman, bahwa mereka mengisi kegiatan yang positif tentunya dengan mengajari anak-anaknya yang hidup di Bantaran Kali itu, dengan anaknya diajari ilmu, ibunya juga diberikan ilmu. Nah, itu berbagi manfaat sebesar-besarnya ya, alhamdulillah. Nah, sejak kapan berdirinya Rubik tuh? Kalau dari awal Juni, alhamdulillah udah berjalan kurang lebih Juni, Juli, Agustus, September. Juni 5 pandemi bulan. ini? Iya, Juni. bulan Syawal Iya. setelah Ramadan. Alhamdulillah dikasih kesempatan. Jadi baru lahir ya sebenarnya ya? Iya, masih baby banget, masih banyak belajar juga. Masya Allah. Tapi subhanallah, saya mendengar kabarnya gitu kan lewat Instagram, lihat pergerakannya juga luar biasa gitu ya. Jadi saya kesini nih bukan pengen pengen memberi, tapi lebih belajar. Belajar bagaimana bunda-bunda di sini, teteh-teteh di sini berbagi buat orang yang konotasinya membutuhkan. Banyak sih di masyarakat kita, di sekeliling kita tentu pasti banyak masyarakat yang butuh uluran bantuan tangan kita juga gitu. Nah, kemudian kira-kira nih usianya anak-anaknya berapa tahun yang diberikan ilmu? Dimulai dari balita kurang lebih 5 tahun. Kalau 5 tahun kita masih bermain kayak menggambar-gambar gitu aja. Oh gitu. Nah, sampai ada yang udah menginjak MTS. Kelas 1 sih tapi. MTS ada kelas 1. Oke. Kemudian apa sih? Kan banyak yang ilmu yang diberikan. Iya. Nah, relawannya sendiri punya disiplin ilmu masing-masing atau gimana? Iya. Atau general nggak? Maksudnya gini, ada jadwalnya, misalnya hari Senin mengajar ini, hari Selasa mengajar ini, atau enggak? Gimana? Enggak sih. Gimana? Alhamdulillah di Pengen Rubik jawab ya. ini sesuai dengan waktu relawannya. Oh, gitu. Misalnya kosongnya misalkan tidak kerja gitu hari Senin. Nah, nanti beliau mengajar di hari Senin tersebut gitu. Untuk pelajaran-pelajaran yang dikasih ke anak-anak Rubik itu sesuai kemampuan relawannya. Oh, gitu. Kayak misalnya saya bisa bahasa Inggris. Nanti saya mengajarkan tentang bahasa Inggris atau mengaji gitu. Alhamdulillah sih dalam seminggu selalu terisi. Selalu terisi ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rata-rata relawannya dari mana aja? Ada yang dari Merak, Cilegon, Cilegon, Pandeglang, Pandeglang ada? Mancak, Pandeglang Mancak. ada, Pandeglang Alhamdulillah. ada, Jadi Mancak, Jadi teman-teman kalau mau jadi relawannya Rubik gabung, nih. Boleh. gabung Di mana kalau mau gabung? di bawah sini Instagram. Nanti di sini ya. Nanti dicantumkan ya. Jadi ada biaya pendaftaran gimana? Gratis. Gratis ya? Alhamdulillah gratis. Cukup dengan niat yang Ikhlas. tulus, ikhlas. Karena Allah ya. Iya. Tapi nanti kita insya Allah ada rencana bikin Google Form gitu ya. Iya. Iya. Google Oh, Form gitu. sama kayak Pendaftaran. Google Form itu untuk pendaftaran relawan. Rata-rata dari apa nih? Kalangannya maksudnya pelajar atau ibu rumah tangga atau gimana? Relawannya tuh Relawan. Pelajar, Relawannya selama ini ada yang pelajar, Pelajar, SMA, mahasiswa, terus ada Karyawan juga ya. karyawan. dan ibu-ibu yang sudah berumur karya. Iya, alhamdulillah. Dan nah teman-teman tuh ya, tambahan ilmu banget nih buat Kak Ihan pribadi, bahwa memang usia tidak membatasi diri kita untuk selalu berbagi kebaikan dimanapun, kapanpun, kemudian jarak apapun yang ditempuh. Nah, ini dari belajar dari Rubik nih, alhamdulillah ya, kesempatan yang
sangat berbahagia. Tadi juga alhamdulillah udah dijamu segala. Kita ngerepotin di sini ya. Enggak. Alhamdulillah. Next question ya. Apa? Ada hambatan nggak sih ketika memulai dakwah ini? Ini kan satu bagian dari dakwah kan, syiar ya, kita syiar ini. Ada hambatan nggak yang ditemuin ketika ngebentuk, kemudian tentu kan ada izin dan sebagainya. Iya. Itu dipermudah kah, apa dipersulit? Atau ketika nanti di tempat yang jadi objek dakwahnya itu sambutannya gimana gitu? Coba diceritakan lah. Tapi banyak tuh pertanyaannya ya. Iya. Satu-satu nih. Satu-satu dulu, sok. Bismillah. Kalau soal itu hambatannya mungkin dari beberapa relawan karena masih ada yang pelajar ya. Oh gitu. Hambatannya mereka masih daring. Terus juga izin orang tua yang mungkin izin orang tua itu kadang jangan dulu, di sini masih ada COVID gitu. Karena ada COVID, terutama hambatannya COVID itu. Kalau soal itu kalau soal izin sih ya bisa kita pahamin gitu kan, kita juga ngertiin. Terus selain itu juga mungkin jarak kali ya, jarak kendaraan juga. Ada beberapa relawan kan yang kendaraannya susah gitu kan, jadi harus nungguin relawan lain yang memang punya waktu barengan gitu. Kemudian hambatan yang lainnya mungkin anak-anaknya yang kadang juga susah gitu ya. Itulah tingkat kesabaran kita diuji di situ gitu, tingkat kesabarannya. Ketika sampai di tempat anak-anaknya nggak ada, itu kita harus manggilin satu-satu lagi, harus membujuk-bujuk lagi gimana caranya supaya mereka mau belajar lagi gitu. Di masa pandemi ini kan sekolah juga libur tuh. Kebanyakan mereka dikasih gadget bukan buat belajar, orang tuanya kerja lagi kan ya. Orang tuanya kerja nggak ngawasin, akhirnya udahlah main game aja. Iya, nggak ngawasin, akhirnya itu tugas kita buat membujuk mereka untuk belajar. Itu sih hambatannya. Alhamdulillah cuma segitu aja. Oh, segitu aja ya. Mau nambah lagi nggak hambatannya? Jangan. Paling itu ya di bagian perizinan lembaga juga. Iya, lembaga. Jadi kenapa? Kita kan emang lagi ngurus kayak perizinannya gitu, organisasinya. Jadi ya karena pertama ya karena COVID ini jadi terhambat gitu kan. Terus yang kedua ya karena mungkin kita belum ada kenalan-kenalan gitu yang bisa membantu mempermudah dalam perizinan. Karena kan walaupun kita berdiri suatu lembaga berdiri di bawah naungan hukum yang kuat, ya itu juga harus gitu, takut suatu saat ditanyain ini ranah hukumnya kayak gimana gitu kan. Jadi kalau udah ada surat izin ya enak gitu. Kemudian di RT sendiri ada hambatan nggak? Maksudnya kan lokasinya di masyarakat tentunya kan ya, di lingkungan lah gitu. Itu gimana? Ada hambatan nggak di RT-nya sendiri? Enggak sih, alhamdulillah Pak RT-nya juga sangat mendukung. Oh gitu? Setiap hari menanyakan kapan belajar lagi gitu? Kapan ngajar lagi, kayak gitu. Peningkatannya seperti apa? Iya, setiap minggu juga selalu nanya jadwalnya udah siapa aja gitu-gitu, siapa yang masuk, siapa yang ngajar gitu. Kalau kosong ditanyain kenapa kosong, kayak gitu. Jadi alhamdulillah dinantikan ya. Iya, malah dinantikan. Sama orang tuanya pun yang di Bantaran Kali sangat menantikan kita. Gitu. Kayak Bu kok nggak ngajar kayak gitu. Anak-anak juga nyariin. Siap. Alhamdulillah. Dalam hambatan semuanya sih alhamdulillah kita selalu dilindungin sama Allah, selalu dikasih keberkahan. Alhamdulillah. Karena niat yang baik insya Allah akan menghasilkan sesuatu yang baik juga ya. Walaupun ada rintangannya tetap teman-teman. Namanya jalan dakwah itu ditempuh penuh dengan onak dan duri ya pasti ya. Kayak Nabi Muhammad SAW juga berdakwah juga kan nggak langsung disambut dengan baik ya gitu kan. Tentu ada sesuatu hal yang mungkin tidak nyaman, tapi ya itu tantangan dakwah. Apakah kita mampu melaluinya atau tidak? Itu cobaan, ujian kesabaran kita juga ya, ternyata ya. Jadi cukup lama juga ya. Terus untuk waktu belajarnya itu setiap hari Senin atau gimana proses belajarnya? Untuk di Rubik itu kita sediakan dari hari Senin sampai Minggu. Dari jam 8 sampai jam 4. Jam 8 sampai jam 4? Ya, jadi semua relawan bebas mau milihnya jam berapa dan hari apa gitu. Oke. Jadi break mah ketika duhur saja gitu? Duhur, ya, dan asar. Asar gitu ya. Jadi anak-anak diajak sholat juga gitu ya? Iya. Subhanallah. Kalau mau ketemu sama teman-teman Rubik gitu misalnya kan, saya dong mau ikut sumbangsih keilmuan saya gitu di Rubik, itu hubungi siapa nih?
Hubungin saya boleh sebagai ketua Rubik. Nomor kontaknya? Nomor kontaknya di sini ya. Sebenarnya nanti kita bisa hubungin di IG-nya aja. Iya, di IG. Di DM aja ya. Kalau misalnya masih yang awam bisa hubungin. Masih awam di ya. IG juga ada nomor kontaknya kok. Oh gitu, siap. Oke. Nah teman-teman ya, waduh, ini saya pertama bertemu dengan komunitas Rubik ini ya di sebuah acara gitu. Memang salut sekali gitu, maksudnya ya angkat topi lah gitu tuh, bahwa masih ada orang yang care, peduli ya. Jadi insya Allah di dunia ini nggak bakal kehilangan orang-orang baik teman-teman ya. Jadi jangan pernah pesimis ya, pasti selalu ada orang baik. Satu hal nih yang agak mungkin orang-orang bertanya-tanya ya, sebagian orang mungkin masih ya namanya Islamophobia itu masih ada, bener nggak sadar ya? Ada itu. Ketika saya juga pernah ke suatu daerah, ya dengan kostum kayak gini, bercerita di sekolah yang terdapat 5 agama, mereka langsung menyampaikan ini materinya yang umum aja ya, jadi jangan menyentuh ini. Ya, aku paham, saya bilang gitu. Nah, kalau Rubik sendiri, punten ya, bukannya mungkin agak sensitif ya, mungkin kan memegang teguh bersadar gitu. Punya nggak sih maksudnya ada cerita nggak, maksudnya ketika anak itu nggak mau deketin atau lingkungan yang di sana tidak nerima atau gimana? Ada cerita nggak yang bisa di-share? Bagaimana? Kayaknya itu lebih spesifiknya ke yang pakai niqab kali ya. Iya. Alhamdulillah sih nggak ada ya selama ya? ini. Anak-anak Semua malah terbuka, terinspirasi malah anak-anak. Oh gitu? Ketika ada yang bertanya, teteh cadarnya bagus, mau dong gitu. Jadi Oh gitu? juga, dan pas pertama kita ngajar anak-anak tuh belum pada pakai kerudung. Nah, dengan berjalannya waktu kita mengajarkan tentang kerudung itu wajib. Nanti harus pakai kerudung. Dia langsung lari ke rumahnya ngambil kerudung. Oh gitu. Langsung memakai kerudung, alhamdulillah. Jadi dikit sedikit gitu. Alhamdulillah mengajarkan anak-anak. Jadi buah keikhlasan tuh ternyata manis ya. Alhamdulillah. Karena memang teman-teman, sesuatu yang dimulai dengan rasa ikhlas insya Allah akan dipermudah oleh Allah. Amin. Walaupun mungkin di awal-awal mungkin kelihatannya ini susah, enggak. Ternyata insya Allah setelah kita mau menerobosnya ternyata memang dapat kemudahan ya. Jadi teman-teman tuh ya, catatan besar banget buat teman-teman yang mungkin saat ini memutuskan belum memakai hijab. Gimana nih? Ada himbauan nggak? Kan tak banyak teman Kak Ihan juga ada yang akhwat juga. Iya. Gitu. Iya. Karena Ya, kebanyakan Ikhwan kan nggak mungkin kan? Ikhwan masa pakai jangan. nggak Ikhwan boleh. nggak apa-apa, Ikhwan tahu buat sampaikan kepada saudaranya. Oh iya. Perempuan juga. Gimana? Iya. Himbauan apa? Karena kebanyakan orang bilang love yourself gitu, tanpa dia sadari love yourself sendiri itu ya dengan cara kita menutup aurat, menjaga diri itu udah mencerminkan kalau kita love yourself gitu. Jadi kadang orang jaga diri kamu baik-baik, jaga diri kamu kemudian juga banyak orang tua yang menginginkan anaknya itu soleha, tapi jarang banget orang tua yang yang menanamkan langsung kesalehan itu gitu. Jadi banyak yang menyuruh anaknya menjadi soleha tanpa mendidik dari kecil gitu. Bismillah ya. Jadi jangan takut gerah. Jangan takut Please. gerah. Neraka lebih gerah. Neraka lebih gerah. Mendingan gerah di sini daripada gerah di neraka ya. Iya, Masya Allah. Terus ada juga tuh statement kayak gini Kang, jilbabin, saya mau jilbabin hati dulu, nggak mau jilbabin fisik kayak gitu. Oh gitu. Gimana tuh? Ada aja perempuan yang ngomong sikap saya belum benar, sikap saya masih pecicilan, jadi saya nggak mau pakai kerudung. Jadi nanti saya mau belajar benahin hati dulu, benahin akhlak baru pakai kerudung. Sebenarnya itu juga statementnya salah gitu, karena itu melanggar fitrah gitu kan. Sebenarnya kalau misalnya kita mau menikmati nih, kita awalnya nggak pakai kerudung, terus kita pakai kerudung. Kalau untuk pemula ya nggak usah yang syar'i dulu ya, tapi emang kalau bisa syar'i ya alhamdulillah gitu. Untuk pemula pakai yang kerudung yang biasa aja dulu, setidaknya ya nutupin dada, nutupin kelapa gitu kan, itu tahap awal. Kelapa apa kepala? Emang saya ngomong kelapa ya tadi? Iya, tadi kelapa. Untuk saya fokus ya. Saya juga fokus sama dia aja ya. Oke. Iya, jadi nutupin kepala dulu kan. Maksudnya nggak usah syar'i dulu. Nanti juga seiring berjalannya waktu, kurang lebih 2 minggu lah perkiraan estimasi waktu. Kalau kita istiqomah pakai kerudung, walaupun yang pendek, itu kalau kita ngelepas nanti kerasa ada yang kurang gitu tuh. Walaupun itu hanya kerudung biasa,
Nanti insya Allah kok kalau emang kita udah niatkan ikhlas lillahi ta'ala, menjaga fitrah, Allah pasti akan angkat hati kita, memberikan satu jalan supaya Allah kita juga lebih baik, dan akhirnya itu akan bertahap gitu. Iya, berjilbab juga bukan cuma untuk perempuan yang sudah baik, tapi berjilbab untuk orang yang sudah balik gitu kan. Dan berjilbab itu bukan untuk perempuan yang baik, tapi berjilbab itu untuk perempuan yang sudah balik. Mantap nih. Good quotes ya. Alhamdulillah. Biasa aja. Saya ingat siapa? Perkataannya Babe Haikal, saya pernah dengar ceramahnya beliau tuh. Salah satunya bilang gini, saya masih maksiat Ustadz, ya nggak apa-apa, ngaji aja terus. Saya masih zina Ustadz, udah sholat ngaji. Saya masih ini Ustadz, makan riba, udah ngaji, sholat ngaji, katanya gitu tuh. Nanti mudah-mudahan sholat kamu, ngaji kamu yang kamu terus lakukan bisa mencegah kamu dari perbuatan keji kamu. Nah kalau teman-teman saat ini memutuskan saya belum pakai hijab, bismillah ngaji terus, sholat terus, rajin, insya Allah mudah-mudahan pelan-pelan ditutupin ya, sebelum kita ditutupin nanti ketika kita meninggal. Karena ajar kita tidak menunggu kita untuk taubat. Benar. Nah, nyambung lagi nih ke Rubik nih ya. Iya. Kan Rubik banyak relawannya gitu ya. Itu gimana nih mengorganisir relawannya nih, kan 40 loh. 40 tuh bukan jumlah yang sedikit kan, banyak gitu tuh. Nah itu bagaimana biar mereka itu satu frekuensi lah sama kita. Kan kalau pengurus mah saya yakin lah, nggak usah kumpul, siap gitu kan. Kalau anggota mah gitu kan. Ini pengalaman ya, karena saya juga pernah anggota. Gimana? Atau dicas dulu, strom dulu biar satu frekuensi. Gimana ya? Strom listrik. Gimana? Ya alhamdulillah sih relawan ya kayak ngumpul-ngumpul gitu ya, kayak makan bareng atau karena kita kan di era milenial semuanya anak muda, atau main bareng. Nah kita juga relawan tuh ada berjualan bareng juga, alhamdulillah di CFD. Oh di Car Free Day teman-teman, kalau mau ketemu mereka ya. Jadi di situ pas di CFD juga kan kayak ngobrol-ngobrol, sharing-sharing, nanti kan semakin dekat kayak gitu. Banyakin komunikasi aja. Iya komunikasi. Intinya komunikasi ya. Iya, walaupun dari via WA kita gitu. Kayak berumah tangga juga komunikasi ya. Banyakin ngobrol ya. Curhat, curcol ya. Iya jadi curhat. Jadi memang iya komunikasi itu salah satu hal yang penting ya dalam sebuah organisasi. Baik yang terkecil maupun yang terbesar. Biar jangan ada miskomunikasi ya. Iya. Terus ada nggak nih di antara relawan mungkin yang punya hambatan mengajar dan sering curhat gitu, maksudnya ngomong utarain, Kak gimana sih aku ngajar anak-anak ini nih, hambatannya ini. Nah nanti yang pengurus tuh ngasih clue-nya atau gimana, ada nggak sering curhat gitu? Alhamdulillah sejauh ini ya ada lah. Ada ya. Gitu. Tapi gimana caranya kita untuk mengubah itu semua gitu, biar terlihat gampang gitu kan. Nah kita dengan cara kayak mengadakan pelatihan untuk para relawannya. Pelatihan tersebut pun sumbernya dari orang-orang yang sudah berpengalaman mengajar di seluruh Indonesia misalnya kayak gitu kan. Jadi pengalaman kayak misalnya Kak gimana ya anak-anak kok nggak nurut gitu kan. Kalau ngajar malah main-main kayak gitu. Nah, kita kasih tipsnya nih kayak gitu. Ya, apa ini tipsnya? loh Coba tipsnya. Caranya gitu ya, kan. Ada ngajar bentak gitu. Teman Kak Ihan nih yang pengen tahu anaknya kebetulan susah diajarinya kan, apalagi sekarang daring nih. Nah, coba kasih tipsnya gimana? Dikit aja dikit. Nggak usah banyak-banyak biar ketagihan. Biar ngubungin Rubik gitu, maksudnya biar nanya. Oh iya. Gimana? Ya tipsnya bukan dengan cara galak atau marah, bukan. Oh gimana? Kita malah mengkomunikasikan kepada anaknya kayak Dek mau ngapain dulu kayak gitu. Sudah siap belajar kan? Belum gitu. misalnya. Ya udah. Saya jawab catanya. Ya. Gimana terus? Yuk kita misalkan main-main dulu atau nyanyi kayak gitu. Jadi ambil hati anak tersebut dulu.
gitu. Mati dong. Enggak. Maksudnya ambil perasaannya dulu iya. gitu. Rasa kenyamanan anak. Okay. Jadi di ruang belajar itu tidak kayak penjara. Oh, siap. Tapi adalah ruang bermain sambil belajar. Nah, gitu. Jadi kita kebahagiaan, makanya Rubik tuh ada kebahagiaan. Nah, disitulah sumber dari kebahagiaan anak. Jadi biar mereka itu selalu rindu dengan belajar. Oh, benar, gitu. benar. Alhamdulillahnya kan di setiap kita belajar gitu, ngajar, baru datang pun sudah Bu, Ibu gitu, langsung lari-lari, langsung ngambil buku gitu. Okay. Jadi kan itu sudah ketagihan. Iya, makanya gimana Sudah candu. caranya relawan untuk mendapatkan suatu poin tersebut ya itu bagaimana dengan cara seperti itu gitu. Sentuhlah ia tepat di hatinya, Wih. maka dia akan jadi milikmu selamanya. Ayo lirik lagu ya. Lagu itu. Enggak. Jadi intinya gini, kalau dalam psikologi belajar ya teman-teman, ada 3 bagian otak. Salah satunya itu reptil, otak paling dasar banget tuh, kecerdasan paling dasar banget. Reptil itu kurang lebih pola kerjanya seperti binatang reptilia. Jadi kalau dia nemuin masalah, dia tuh cuman lari atau nggak hadapi. Nah, kalau kita paksa, kita tekan anak itu, maka dia akan lari atau dia akan lawan. Nah, makanya yang digunain sama Rubik ini sesuai dengan psikologi yang di teori yang disampaikan oleh Paul de MacLean ya, teori trillion brain, tiga bagian otak. Nah, ini sesuai nih teman-teman. Nah, ini subhanallah pengetahuannya lumayan ya, bagus, hebat. Alhamdulillah. Nah, gitu ya. Yo, inget ya ibu-ibu. Teman Kak Ihan ya, jangan jadikan belajar itu sebagai sebuah beban. Ya, jadikan itu sebagai kebutuhan. Nah, penting sekali. Kayak seperti makan kan, butuh kan, mau nggak mau kan, mau lapar masa nggak mau makan kan? Ya udah makan aja. Adanya bakso makan. Gitu ya. Oke. Ada apa? Tahapan kelas nggak? Maksudnya gini, setiap relawan megang, dibagi nggak kriteria umurnya gitu? Iya, alhamdulillah di sini ada kelas A, B, dan C. Oke. Iya. Kelas A? A itu dari balita sampai kelas 3 SD. Nah, kelas B itu kelas 4 sampai kelas 5 ya. Nah, kelas C itu kelas 6 sampai ya SMP. Oh, SMP. Gitu. Okay. Nah, di situ pun kelas ABC itu terserah relawannya. Pilih yang mana iya, gitu. Karena satu hari itu dalam satu waktu relawan bisa 2, bisa 3. Iya, gitu. Dan mampunya ngajarnya tuh anak-anak yang gimana gitu. Gimana? Terserah relawan. Banyaknya yang ngajar kelas A, B apa C? Alhamdulillah semuanya ada. Oh, ada. Takutnya kan saya mah ya kelas A mah udah. Aduh, digendong aja takutnya gitu kan. Ada kan beberapa orang yang nggak mau ah. Si kelas B aja lah yang gampang. Pengen yang enggak ya? Enggak, alhamdulillah. Ya. Kalau kelas A nih yang diajarkan apa? Kan anak balita kan? Iya. Apa main bekel gitu atau lebih ke menggambar sama bernyanyi kayak gitu ya. Oh gitu ya. Belajar sambil bermain. Belajar sambil bermain. Tapi ngajarin ikro atau enggak juga? Enggak. Ikro juga. Ikro ya. Kalau kelas B? Kelas B juga sama ngaji. Udah sama. Tapi mungkin agak agak lebih diseriuskan dikit gitu. Sudah mengenal beberapa vocabulary gitu. Oh, jadi ada tambahan juga kayak bahasa Inggris gitu ya? Iya, ada juga. Bahasa Arab? Bahasa Inggris, bahasa Arab umum. Terus bacaan doa, sholat gitu. Alhamdulillah. Yang kelas C? Kelas C matematika, tapi mungkin rumus-rumusnya udah lebih tinggi. Oh, lebih tinggi. Kan kalau biasanya kalau SD paling 1 tambah 1 gitu. Kalau matematika yang meningkat SMP ada rumus yang lain. Udah perkalian. Alhamdulillah. Jumlah anak yang belajar berapa sampai sekarang? Total? Alhamdulillah udah 46 ya, 40 lebih lah. Hampir 50 ya? Hampir mau 50. Karena memang itu sih ya, ketika kita mengajar ada beberapa anak yang nggak ikut, tapi di hari besoknya ikut gitu. Jadi untuk sistem pendataannya agak susah juga karena tiap hari akan selalu nambah gitu. Oh gitu. Dan itu juga sifatnya itu nggak tetap. Jadi misalkan hari ini masuk, besoknya ada anak yang nggak masuk.
Dan alhamdulillah dari pengalaman saya saat mengajar, ada ibu-ibu berjualan gitu lewat, nanya ke saya, "Neng, ini belajar apa?" gitu. "Anak saya boleh belajar di sini." Jadi kayak ya Allah, Masya Allah, boleh Bu, alhamdulillah. Jadi mereka bawa rombongannya tuh dari daerah sekitar Sebelah ini ya, juga, sebelah tetangga lah ya. kali ya. Oke. Jadi alhamdulillah seperti itu. Sejauh ini bekerja sama komunitas yang lain nggak? Maksudnya apa? Bekerja sama apa gitu, sama lembaga lain? Belum? Belum. Nah, teman-teman ya, teman Kak Ihan dimanapun berada ya. Jadi kalau mau berkontribusi mungkin ya, entah Jumat berkah gitu, mau berbagi mungkin makanan atau vitamin buat anak-anaknya, buat menambah kecerdasan anak-anak juga bisa ya, berkolaborasi dengan Rubik. Salah satunya tuh di hari Jumat mungkin ya, bisa ya kali ya. Boleh. Atau Jumat atau enggak pagi ya, pagi berbagi susu mungkin ya, susu gratis sebelum anak-anak memulai pembelajaran. Teman kalian yang ingin berkontribusi mau berbagi susu bisa hubungi Rubik ya. Boleh. Ditunggu loh. Kok nodong sekali, maksa banget. Maksa ya. Enggak, memang harus dipaksakan ya. Dipaksa. Ada sesuatu yang kebaikan harus awalnya paksaan dulu. Paksa dulu lah, biar mau lah ya. Biar pembelaan banyak komunitas di Kota Cilegon tuh banyak saling bersinergi ya. Gitu. Nah, mungkin terakhir deh ya, sebelum nanti meninjau lokasi. Keinginan apa yang pengen dikejar Rubik sebenarnya? Goalnya apa sih goalnya? Kan sebuah organisasi harus punya goal. Jadi terharu kalau kayak gitu. Iya. Goalnya apa sih? Tidak ingin mencerdaskan anak sih. Oh gitu. Maksudnya tujuan mengajar itu bukan untuk mencerdaskan anak, karena ketika anak itu tidak cerdas, kita akan marah-marah, kita yang akan kesel, kita yang merasa usaha kita gagal. Tapi setidaknya ketika kita mengajar dengan niat yang tulus, kita mengajar suatu peradaban sama anak itu. Yang penting anak itu beradab, berakhlak, dan tahu cara bagaimana dia hidup nantinya gitu. Kemudian kalau kita berbagi kebaikan aja sih ya, berbagi ilmu, menjadikan anak-anak mudanya juga supaya inovatif, kreatif, produktif juga di masa pandemi ini terutama ya kan. Iya, benar. Banyak nih yang diem aja di rumah rebahan gitu, terus wake up. Banyak yang butuh kalian, banyak yang butuh ilmu-ilmu kalian. Saya yakin di sana juga kalian semua mampu, kalian semua bisa. Hanya rasa malas sih yang menghalangi. Nggak ada yang nggak bisa. Menggugah sekali ya. Jadi tujuan pendidikan tuh bukan hanya mencerdaskan otak, tapi mencerdaskan hati juga ya. Iya. Nih apalagi di suasana pandemi gini, bahwa memang terkadang orang lebih mengutamakan emosi dibandingkan berpikir jernih gitu tuh. Bahwa ya saya yakin ibu-ibu di sana yang saat ini anaknya belajar daring tentu setengah mati kan, ngadepin anak, karena memang ya kesabaran kita diuji banget di sini. Ingat bahwa kalian tidak sendiri. Banyak yang bilang, udah sih cepetan sekolah, nanti anak saya nggak pinter-pinter. Pertanyaannya apakah dengan sekolah anak kita menjadi pintar? Iya, benar. Padahal kan dari keluarga itu sendiri kan, pelajaran pertama yang harusnya. Kewajiban yang mendidik itu orang tua, bukan sekolah. Nah, itu tapi bukan berarti yang formal itu tidak penting ya. Jadi yang paling penting utama itu yang diminta pertanggungjawabannya itu orang tuanya, bukan sekolahnya ya. Catat baik-baik. Oke, terima kasih nih atas obrolannya. Walaupun mungkin ngalor ngidul ya. Tapi yang pasti semoga pertemuan ini bisa memberi manfaat buat teman-teman yang ada dimanapun ya. Teman kalian ada yang di Kalimantan, ada yang di mana tuh? Di mana sih? Banyak ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan syiar teman-teman ini, teman-teman Rubik ini bisa membawa energi positif buat teman-teman. Kenapa? Karena ingat, kebaikan itu harus segera dilaksanakan, kebaikan itu harus disiarkan, kebaikan itu harus benar-benar berangkat dari hati. Itu yang saya tangkap dari Rubik ini ya. Kalaupun saya salah mohon dikoreksi. Sebagai tanggung jawab moral juga Kak Ihan, kenapa membuat channel ini? Karena pengen mengangkat komunitas ataupun orang yang punya nilai lebih. Ya, kenapa punya nilai lebih? Yaitu bermanfaat buat masyarakat. Semoga teman-teman bisa termotivasi. Ada kata-kata terakhir? Kata-kata terakhir. Kayak mau apa aja saya? Jangan dong. Enggak, maksudnya ada quote enggak?
sebelum ditutup? Kalau menurut saya untuk anak muda, kalau bukan kita siapa lagi? Asik. Kalau bukan kita siapa lagi? Iya. Jadi ayolah, waktu kosongmu bermanfaatlah untuk dunia dan akhirat. Amin. Ayo kita bawa bekal di akhirat yang banyak. Dengan cara apa yang kita punya, kita salurkan ke anak-anak. Kayak punya ilmu atau punya semuanya, kita salurkan. Gitu. Oke, dari saya, tanamlah sesuatu yang hidup. Apa? Tanamlah sesuatu yang hidup. Oh, tanamlah sesuatu yang hidup. Kalau menanam harta bisa menjadi petaka, tapi kalau ketika Anda menanam ilmu, itu nggak akan habis sampai sepanjang waktu. Amin. Iya. Amin. Terakhir nih. Iya. Terakhir nih. Iya. Kalau ngomongin quotes, ingat satu ayat sih. Jadi seseorang itu belum dikatakan apakah dia sudah masuk surga atau belum. Sebelum Allah menguji orang-orang yang beriman itu. Jadi kalau misalkan teman-teman di rumah ngerasa sudah beriman tapi belum diuji, belum berjihad di jalan Allah, ya berarti belum tentu Anda sudah beriman gitu kan. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya orang adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Bermanfaat ya. Tuh. Nggak usah jadi manajer deh. Jadi guru ngaji juga insya Allah bermanfaat. Ya, tapi jangan nyari penghasilan di guru ngaji. Iya, benar, sepakat. Karena kalau guru ngaji tuh ibaratnya kita tuh menanam pahala ya. Kalau kita mencari nafkah di situ, nanti malah kita nggak dapat pahala, cuma dapat uang gitu kan. Jadi kalau kata Ustadz siapa ya, nggak tahu, Ustadz Adi Hidayat atau Ustadz Abdul Somad. Jadi kalau kita lagi ngajar di guru ngaji, usahakan cari ekonominya di luar gitu, maksudnya jangan di tempat kita ngaji itu, gitu. Karena kalau ngaji itu investasi kita ya. Nah, benar, sepakat. Sepakat. Baik, teman-teman, dimanapun berada, terima kasih atas perjumpaan yang berbahagia ini. Alhamdulillah tadi juga sebelum syuting dimulai ini tadi hujan turun. Jadi mudah-mudahan Allah menurunkan rahmat kepada kita semua ya. Amin. Dan Allah membukakan pintu hati kita untuk bisa menerima hidayah di pertemuan kali ini. Dan banyak manfaat yang kita bisa raih. Ingat, nggak butuh banyak-banyak, yang penting sedikit tapi teman-teman lakukan. Itu aja sih. Ya, karena pergerakan itu nggak bakal berjalan kalau tanpa teman-teman mau melangkah satu langkah saja. Kita nggak bakal kemana-mana kalau teman-teman nggak mau melangkah. Lakukan kebaikan walaupun cuma satu langkah. Apalagi 5 langkah, apalagi 10 langkah, itu lebih bagus ya. Sekian dari Kak Ihan dan teman-teman Rubik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.